Yo minasan, chapter 1147 One Piece telah rilis dengan judul Hal-hal yang kita takuti, di mana Robin dan Gaban secara bersamaan akan menyerang Holy Knight demi menyelamatkan anak-anak Elbaf, sekolah Walrus, dan perpustakaan burung hantu yang menyimpan sejarah dunia. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1147 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-32, Raizo sebagai daimyo dari Udon mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yamato karena telah berhasil mengalahkan Wushu. Tertulis pada panel awal, permohonan Saul. Chapter pun dimulai sebelum Saul benar-benar tumbang, di mana dia memberitahu pada Robin dan Chopper untuk bersembunyi di rambutnya karena dulu Saul pernah melihat orang yang ada di hadapan mereka. Dia adalah Holy Knight. Saul menjelaskan bahwa para Holy Knight itu abadi, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Saul memohon kepada Robin untuk tetap bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat demi anak-anak Elbaf. Sommers pun mengerti jika Saul adalah salah satu dari dua orang yang selamat dari insiden Ohara, sehingga beranggapan bahwa angkatan laut pada saat itu benar-benar kecolongan. Lalu Robin pun sempat bergerak sedikit, membuat Sommers tampak curiga minasan. Kemudian Sommers menghubungi Gunko dan bertanya, apakah Gunko telah menangkap semua kru topi jerami? Dan apakah mereka semua akan ikut ke Marijoa? Mendengar itu, Gunko hanya terdiam. Namun Killingham justru memaki Sommers bodoh. Killingham mengingatkan Sommers jika tujuan mereka ke Pulau Elbaf bukan untuk memancing Mugiwara no Luffy, melainkan hanya menjalankan misi dan pulang. Kita lalu melihat para kru topi jerami yang terikat oleh kekuatan Gunko minasan. Nami pun marah, berani-beraninya Holy Knight melakukan hal kejam kepada Saul. Bahkan Nami protes kepada Jinbei yang membiarkan ini semua terjadi. Menurut Nami, dengan adanya Jinbei, seharusnya mereka bisa aman. Jinbei yang kesal pun menyuruh Nami untuk tidak berisik karena dia juga sedang berpikir bagaimana caranya menghadapi kemampuan Gunko. Usopp justru menganggap jika Gunko itu adalah wanita yang menyeramkan dan berpikir jika dia sudah tamat ketika terkena hantaman Gunko. Tiba-tiba Gunko muncul dan menodongkan senjata runcing ke wajah Brook, kemudian menendang wajahnya minasan. Gunko berkata bahwa dia akan memaafkan Brook asalkan Brook membuatkan musik untuk Gunko, serta Brook akan menjadi miliknya. Mendengar itu, Nami pun terkejut jika Gunko mengetahui bahwa Brook adalah seorang pemusik. Begitupun dengan Usopp yang tidak menyangka bahwa seorang Tenryubito menjadi penggemar Soul King. Bahkan, Jinbei beranggapan jika Gunko adalah grupis yang luar biasa. Sommers selalu menyuruh Gunko untuk menghentikan itu semua karena Sommers sedang tidak ingin mencari gara-gara dengan seorang Yonko dan menyuruh Gunko untuk segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian, Brook meminta maaf sebesar-besarnya kepada Gunko. Itu karena kaptennya, yaitu Mugiwara no Luffy, telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Jadi sejak saat itu, kesetiaan Brook hanya untuk Luffy. Namun Gunko memberitahu Brook jika penolakan akan menjadi kematian baginya. Dengan serius, Brook pun berkata bahwa dia lebih memilih mati daripada hidup tanpa kehormatan. Tanpa basa-basi, Gunko pun langsung menendang Brook dengan sangat keras minasan. Lalu entah kenapa, Gunko merasa kesakitan di bagian dada sebelah kanan. Sommers selalu menanyakan pada Killingham apakah semuanya sudah aman. Killingham pun menyuruh Sommers untuk melanjutkannya. Melalui Dendenmushi yang terhubung ke seluruh penjuru Elbaf, Sommers menanyakan apakah para kesatria Elbaf bisa mendengarnya. Para raksasa pun terkejut mendengar suara tersebut. Sommers berkata jika dia telah yakin
bahwa para raksasa mulai merasa tertekan dengan semua keanehan yang terjadi. Sommers selalu mengakui jika itu semua adalah ulah mereka. Sommers pun memperkenalkan dirinya sebagai belati dari Tanah Suci Marijoa, salah satu anggota Holy Knight, Sommers. Di desa Artisan, wilayah tenggara dunia matahari, para raksasa yang sibuk menghadapi monster justru dibuat terkejut mendengar perkataan Sommers. Mereka bertanya-tanya apa yang mereka inginkan. Seorang raksasa lalu memberitahu Dory dan Broggy jika transmisi tersebut tersebar ke seluruh Elbaf. Sommers lalu melanjutkan perkataannya bahwa saat ini mungkin para raksasa sudah tahu jika mereka sedang melakukan penculikan 10 anak-anak dari Elbaf. Sommers juga memberitahu jika dia telah mengalahkan raksasa berjanggut orange karena berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak-anak. Ange yang berada di sekolah Walrus bersama Killingham pun terkejut mendengar bahwa Saul telah dikalahkan. Sommers kemudian berkata bahwa mereka semua terlalu naif, menganggap bahwa anak-anak itu akan tetap aman. Namun kenyataannya, para anak raksasa itu masih terus berjalan menuju ke tujuan yang telah ditentukan. Killingham lalu mengatakan bahwa inilah waktunya memulai pertunjukan. Yah, sekalipun dia sangat menyayangkan karena tidak bisa melakukan tayangan video. Killingham lalu bertanya pada Ange, apakah dia mengingat semua nama anak yang telah diculik? Ange pun mengiyakannya. Killingham pun menyuruh Ange untuk memberitahu semua orang tua anak yang diculik melalui Denden Mushi. Karena saat ini sudah waktunya anak-anak tersebut untuk bangun dari mimpi mereka. Kita pun akhirnya melihat anak-anak Elbaf tersebut terbangun, namun tetap berjalan serta mereka telah dipimpin oleh Kolon yang sebelumnya diculik oleh Gungko. Mereka semua tidak paham mengapa dia berada di cabang 18 sembari berjalan. Anak-anak itu mulai merengek ingin pulang. Ada yang ingin bertemu ibu serta ayahnya, sehingga Kolon pun memberitahu mereka bahwa mereka semua sedang diculik. Mendengar itu, anak-anak Elbaf pun sangat terkejut, tetapi Kolon berusaha menenangkan mereka semua dengan berkata bahwa mereka semua bersama Kolon seorang pejuang. Namun sialnya, beberapa saat kemudian monster dan hantu raksasa pun muncul, membuat Kolon langsung ketakutan minasan. Beralih ke kapal Great Eyrick, para raksasa beranggapan jika sepertinya Saul telah tumbang, sehingga mereka ingin putar balik untuk menyelamatkan anak-anak. Namun sialnya, karena Great Eyrick mengalami kebocoran serta dayung yang patah setelah pertarungan melawan para monster. Lalu, salah satu raksasa pun mengintip ke bawah. Dia tidak yakin, namun monster yang berada di bawah menyerupai wanita buas. Seseorang lagi justru beranggapan jika monster itu mirip istrinya. Raksasa lainnya justru mengingatkan untuk menjaga perkataannya sebelum dia dihantam oleh istrinya. Dan benar saja, monster tersebut menyerupai istri para raksasa minasan. Bahkan, Dory dan Broggy pun tidak kuasa untuk melawan, sehingga Great Eyrick pun harus terjatuh di hutan. Di saat bersamaan, Sommers pun tertawa melihat Great Eyrick yang hebat telah jatuh dan dikalahkan oleh mimpi buruk yang kuat. Bahkan, Sommers beranggapan jika nasib anak-anak semakin memburuk. Sommers pun mengajak Jarul untuk berbicara karena menurut Sommers saat ini Jarul menjadi perwakilan Elbaf setelah rajanya telah tiada. Mendengar itu, Jarul pun tampak heran mengapa Dory dan Broggy bisa kalah. Begitupun dengan Ripley yang tidak yakin jika Great Eyrick sampai jatuh. Ripley dan yang lainnya pun segera berlari ke arah Great Eyrick minasan. Sommers selalu melanjutkan perkataannya bahwa tujuan mereka sangat sederhana, di mana para raksasa akan menjadi budak perang mereka. Dan kalau para raksasa menolak, maka anak-anak Elbaf akan menjadi taruhannya. Sommers juga sangat yakin jika para raksasa pasti penasaran kemana 10 anak-anak itu akan dibawa. Kita pun diperlihatkan peta pada salah satu cabang dari pohon Adam
yang menunjukkan posisi mereka masing-masing minasan. Kembali ke sekolah Walrus, Enje pun mulai menyebut satu persatu nama anak-anak Elbaf, mulai dari Ylva yang langsung membuat Jarl terkejut karena itu adalah cicitnya. Kemudian Skadi, Olaf, Colin, Mook, Ronya, Bent, Johanna, dan Jord. Sommer selalu mengatakan bahwa itu baru 9 anak dan ada satu lagi yang ikut tertangkap ketika ingin menyelamatkan teman-temannya. Dia adalah sang pejuang kecil yang bernama Colon. Mendengar itu, Ripley pun sangat terkejut, namun Gaban justru bangga karena menganggap jika anaknya luar biasa. Kemudian, Sommers pun menyampaikan tuntutannya, yaitu para prajurit Elbaf tidak membutuhkan sekolah. Mereka tidak perlu perpustakaan atau sejarah yang bodoh. Semua itu harus dibakar. Mereka harus bersumpah setia kepada pemerintah dunia. Jika para raksasa tidak melakukannya, maka Holy Knight akan membunuh anak-anak tersebut satu persatu. Mendengar itu, Dori dan Broggy pun mengajak yang lainnya untuk menyelamatkan para anak-anak serta menghancurkan para Holy Knight menjadi serpihan. Lalu Sommers melanjutkan bahwa saat ini keputusan ada di tangan Jarl. Di sekolah Walrus, Angel lalu berteriak bahwa itu terlalu kejam. Sekolah Walrus adalah simbol perdamaian Elbaf. Dan perpustakaan burung hantu bukan hanya menyimpan sejarah panjang Elbaf, tapi juga rahasia dunia yang dilindungi oleh para cendekiawan Ohara dengan nyawa mereka. Mendengar itu, Sommers pun mengatakan bahwa mulut Angel berani juga. Kita lalu diperlihatkan Chopper yang tampak ketakutan melihat Robin dan menyuruh Robin untuk tidak melakukan apa-apa. Di saat yang sama, Ripley pun meminta tolong pada suaminya agar menyelamatkan anak mereka. Dan kita pun melihat Robin serta Gaban yang berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tertulis pada panel akhir, sebuah duet tidak terduga bergerak bersama. Dan chapter 1147 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, tidak sabar ya melihat pertarungan melawan Holy Knight. Tapi sangat disayangkan jika Robin harus berhadapan dengan Sommers karena sudah jelas jika kekuatan Robin sangat mudah dikalahkan melawan kekuatan Sommers. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.